Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati, pikiran, jiwa, roh kita untuk kita datang bertelut di hadapan Tuhan, untuk kita mencari wajah Tuhan, untuk kita masuk di dalam hadirat-Nya yang kudus. Sekalipun saat ini kita semua dapat datang untuk beribadah di tempat ini, itu bukan karena kebaikan kita, itu semua karena kasih kemurahan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita yang boleh terjadi, boleh kita alami, boleh kita nikmati sepanjang hari ini. Mari kita memberikan yang terbaik segenap hidup kita untuk kita persembahkan di hadapan Tuhan. Waktu ini adalah waktu yang terindah di mana kita mau berjumpa secara pribadi dengan Tuhan, Allah pencipta kita, Allah yang memegang kendali setiap kehidupan kita, Allah yang menuntun setiap langkah-langkah kehidupan kita, Allah yang menjadi sutradara hidup kita. Biarlah kita boleh memberi hati, memberi ucapan syukur kita sebagai tanda kita menyembah Tuhan, kita memuji Tuhan dengan memberi korban syukur kita di hadapan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau mengangkat satu pujian yang mengatakan Tuhan hadir di bait kudus-Nya. Tuhan hadir di bait kudus-Nya, saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan hadir di bait kudus-Nya, saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Hadirat-Ku memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi hatiku, dan ku bersyukur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku
nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Tuhan hadir di bait kudus-Nya, saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan hadir di bait kudus-Nya, saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur buat kasih setiamu, buat setiap kemurahan-Mu
yang melimpah bagiku Tuhan. Kami bersyukur atas kasih-Mu Tuhan, atas segala kebaikan-Mu dalam hidupku. Haleluya, haleluya. Engkau Allah yang baik, Allah yang sungguh teramat baik. Haleluya, haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan. Tidak ada Allah yang seperti Engkau, yang begitu baik, begitu mulia, yang layak untuk kami adukan, untuk kami sembah. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau Allah yang baik, Allah yang hidup, Allah yang kami sembah. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Yesus. Sungguh ajaib perbuatan-Mu, sungguh ajaib perbuatan-Mu dalam hidupku. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami sembah Engkau Allah yang hidup, kami sembah Engkau Allah yang perkasa, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Engkau Allah yang baik, kasih-Mu luar biasa Tuhan, boleh kami rasakan malam hari ini. Kami boleh tenggelam di hadirat-Mu Tuhan, sebab kami percaya hanya di dalam hadirat-Mu ada perlindungan, hanya di dalam hadirat-Mu ada kekuatan, hanya di dalam hadirat-Mu Tuhan ada mukjizat terjadi dalam setiap kehidupan kami. Masalah boleh terjadi, pergumulan boleh kami alami, namun satu hal yang kami percaya Tuhan, di saat kami masuk di dalam hadirat-Mu, semuanya akan baik adanya buat kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah setiap anak-anak-Mu yang mengangkat suara, memuji menyembah Engkau, itu lahir dari hati kami yang terdalam Tuhan. Ucapan syukur dari hamba yang ditebus oleh darah Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus buat kasih setia-Mu. Engkau ajaib di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kasih-Mu begitu luar biasa, kesetiaan-Mu begitu nyata terjadi di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau mau tunjukkan setiap kasih setia-Mu terjadi di dalam setiap kehidupan kami. Pemeliharaan-Mu begitu nyata Tuhan, perlindungan-Mu begitu sempurna terjadi
terjadi di dalam kehidupan kami. Kalaupun kami ada sampai dengan saat ini Tuhan, itu semua karena kemurahan Tuhan, itu semua karena kasih setia Tuhan. Melalui kesehatan, melalui hidup saat ini yang kami alami Tuhan, itu merupakan suatu hal yang Engkau tunjukkan kepada setiap kami, bahwa Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang begitu sempurna di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang setia. Kau
tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau setia. Benar Tuhan, seperti pujian ini yang boleh kami naikkan malam hari ini, ini adalah suatu ungkapan rasa hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang setia, Allah yang sanggup memampukan dari yang tidak ada menjadi ada di dalam setiap kehidupan kami. Yang harus kami kerjakan adalah kami percaya penuh kepada Engkau Tuhan. Kami tinggal di hadirat Tuhan, sebab firman-Mu mengatakan bahwa tinggal di hadirat Tuhan adalah perlindungan bagi setiap kami. Dan kami percaya Tuhan, di saat hati kami melekat erat kepada Engkau Tuhan, tidak ada yang boleh menggagalkan rancangan-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya rancangan-Mu ajaib di dalam kehidupan kami. Kami percaya apapun yang Engkau izinkan terjadi di dalam setiap kehidupan kami, itu adalah yang terbaik buat kami. Sekalipun secara mata jasmani kami melihat tidak ada yang baik, namun kami percaya Tuhan, semua itu Engkau kerjakan untuk kebaikan kami Tuhan. Terima kasih. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih. Kami percaya Engkau Allah yang turut bekerja di dalam setiap kami untuk mendatangkan kebaikan buat kehidupan kami Tuhan. Malam hari ini Tuhan, kami mempersiapkan hati kami. Kami mau fokus akan kebenaran firman. Biarlah Engkau mengarahkan mata rohani kami tertuju pada salib-Mu ya Tuhan. Biarlah kami tetap memandang salib Kristus yang ada di depan kami, yang menjadi pengharapan kami, yang menjadi tumpuan iman kami untuk percaya kepada Engkau Tuhan. Terima kasih. Kami percaya Engkau hadir di setiap kami yang datang malam hari ini. Setiap pergumulan, setiap permasalahan yang terjadi yang boleh kami alami, sidang jemaat-Mu alami saat ini Tuhan, kami percaya itu baik buat kami. Sebab kami percaya Tuhan, masalah adalah masa-masa di mana kami mentaati Allah, masa-masa memproses hidup kami untuk tetap melekat kepada Tuhan kami yang kami sembah. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu sidang jemaat untuk menghormati kebenaran firman Tuhan. Kami mengundang sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita mempersiapkan hati kita. Kita buka pintu hati kita lebar-lebar untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh dinyatakan melalui hamba-Nya malam hari ini. Percayalah, firman itu adalah Tuhan sendiri. Firman yang adalah roh telah menjadi daging, yaitu Yesus Kristus. Dialah jawaban setiap kehidupan kita. Kita mau tunjukkan kepada dunia bahwa ada Yesus di hati kita, ada Yesus di hidup kita, sehingga melalui kebenaran firman itu setiap
pola pikir kita bisa diubahkan oleh kebenaran firman Tuhan. Hanya firman Tuhan yang mampu mengubah hidup kita. Mari Bapak Ibu Saudara, jangan ada yang keraskan hatimu. Kita tangkap setiap benih firman Tuhan yang tertabur di dalam setiap relung hati kita menjadi firman yang hidup, yang menghidupi, sehingga hidup kita boleh berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita angkat satu pujian. Allahku yang setia, sekalipun berjalan di dalam lembah kekelaman, namun tangan Tuhan selalu menopang hidup kita. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kelam, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kelam, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia, Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Selamanya Tuhan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan
Kepada hambanya yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, mimbar kami serahkan. Dari kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat kebaikan, buat berkat yang terbesar terjadi dalam setiap kehidupan kami. Sampai hari ini Tuhan kami merasakan kesehatan. Sampai hari ini Tuhan kami merasakan hikmat yang daripadamu. Sampai hari ini Tuhan kami merasakan kekuatan yang daripadamu. Itu adalah berkat yang terbesar yang kami terima Tuhan. Semua karena kemurahan yang daripadamu. Terima kasih Tuhan, kami mengucapkan syukur Tuhan. Dan malam hari ini kami menyiapkan hati kami, pikiran kami Tuhan, untuk kami menerima benih-benih firman-Mu, benih yang terbaik yang tertanam di dalam iman kami, benih yang terbaik tertanam di dalam hati dan pikiran kami, sehingga hari-hari esok Tuhan, hidup kami dipenuhi dengan pertobatan dan pertobatan. Terima kasih Tuhan, hidup kami tahu ada tujuan, adalah untuk menuju hidup yang kekal. Maka dari itu Tuhan, hidup kami akan terus menyenangkan hati-Mu, mengasihi-Mu Tuhan. Dan kami percaya Engkau akan menyediakan segala sesuatu yang kami butuhkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk segalanya. Hamba-Mu juga menyerahkan pemberitaan firman pada malam hari ini. Biarlah Engkau Tuhan yang mengurapi, menjamah Tuhan lidah bibir hamba. Sampaikan Tuhan apa yang menjadi isi hati-Mu, untuk kami mendengarkan dengan baik-baik, untuk kami terlebih lagi melakukan firman. Terima kasih Tuhan, apa yang menjadi rancangan-Mu, apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan terjadi dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap mendengarkan firman-Mu, kami siap menerima benih yang terbaik hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari saudara kita katakan bersama-sama, amin. Shalom. Mari kita katakan kanan kiri jaga kondu. Sejenak saudara kita akan memperhatikan klik video klip istilah kata, ada sebuah gereja yang berada di dalam gua dan itu di atas tebing, tingginya adalah 400 meter. Kita akan melihat dan mempersilahkan. Mari kita saksikan bersama-sama.
أي محل سيفيدو تبتعنا مثلا غنى يمكن người đâu có thạp đi xem càng hạt ăn cài thạp này rất là khẩu bên nào khá đều khẩu di daharawai iyo nasi haji hulu dari ngapain awal negara insan naik di daharawai nadhum sedang mana maaf tu sebuah sebiji itu sarana tembiana sebuah enam habis ada sini naik. Mari saudara kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Saudara kita bisa melihat para mereka untuk beribadah harus menaiki 400 meter. Kita aja mungkin naik tangga setinggi ini udah gemetar saudara. Ini 400 meter dan mereka perjuangannya luar biasa. Kalau kita mengucap syukur keadaan kita saat ini sangat-sangat dimudahkan. Tidak seperti yang kita saksikan tadi. Mereka, ibu tadi rela membawa bayinya saudara, digendong. Mereka tidak kalah dengan keadaan. Karena mereka tahu Tuhan yang menjamin kehidupan mereka. Amin saudara. Kehidupan kita perlu mengucapkan syukur. Kita masih bisa berjalan kaki. Kita masih bisa diberikan sebuah kenikmatan. Kita bisa naik mobil, naik sepeda motor, naik sepeda ontel mungkin pun kita ke gereja. Itu semua harus kita mengucap syukur. Mari saudara. Judul firman Tuhan pada malam hari ini adalah kita kembali kepada Tuhan Yesus. Apa yang terjadi saat ini? Banyak pengajaran-pengajaran yang sudah saudara jauh dari kebenaran firman Tuhan. Tetapi mari saudara, kita jangan goyah. Kalau ada sebuah pengajaran mungkin yang aneh terdengarnya, mari kita kembali pada kebenaran firman Tuhan. Karena kebenaran firman Tuhan tidak pernah berubah saudara. Banyak saat ini orang-orang pengajar-pengajar yang dulunya hebat, tetapi di saat-saat ini semuanya melenceng dari firman Tuhan. Satu hal saudara, di dalam hidup ini tidak ada yang hebat. Yang hebat hanya Tuhan Yesus. Amin saudara. Yang hebat hanya Tuhan Yesus. Kita ini hanya dipakai oleh Roh Kudus, dipakai oleh Tuhan, supaya kita menjadi teladan bagi lingkungan sekitar. Mari saudara kita baca di dalam Lukas 22. Kita baca dari ayat 54 sampai 62. Kita baca di Lukas 22 ayat 54 sampai 62. Mari kita baca secara bergantian saudara. Saya yang genap, saudara yang ganjil. Sudah menemukan saudara? Lukas 22 ayat 54 sampai 62. Petrus menyangkal Yesus. Lalu Yesus ditangkap dan dibawa dari tempat itu. Ia digiring ke rumah imam besar dan Petrus mengikut dari jauh. Ayat 56. Seorang hamba perempuan melihat dia duduk dekat api. Ia mengamatinya, lalu berkata, juga orang ini bersama-sama dengan dia. Ayat 58. Tidak berapa lama kemudian seorang lain melihat dia, lalu berkata, engkau juga seorang dari mereka. Tetapi Petrus berkata, bukan, aku
Aku tidak. Tetapi Petrus berkata, bukan, aku tidak tahu apa yang kau katakan. Seketika itu juga, sementara ia berkata, berkokoklah ayam. Ayat 62, lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Saudara, kalau kita bisa melihat Petrus adalah murid yang dikasihi oleh Tuhan, murid yang memberikan semangat kepada murid-murid yang lain. Dan kita bisa melihat bahwa perjalanan Yesus bersama murid-muridnya, bersama Petrus, memberi makan 5.000 orang, memberi makan 4.000 orang. Bagaimana Petrus pun menyaksikan bahwa Yesus membangkitkan anak Yairus. Tetapi kita bisa melihat hal yang terjadi. Sebelum ayam berkokok 2 kali, Petrus menyangkal 3 kali. Saudara, melalui firman Tuhan ini kita mari merenungkan kembali dalam setiap kehidupan kita. Kadang-kadang kita hanya melewati hari demi hari, ya biasa, aman-aman saja. Tetapi kalau kita bisa kembali merenungkan seperti tadi, saudara, yang kita lihat cuplikannya, mereka harus beribadah, harus menaiki daki, mendaki sebuah tebing. Itu adalah mempunyai risiko yang besar. Mungkin kita kalau diperhadapkan, saudara, pilih yang mana? Satu hal, mereka bisa melakukan hal seperti itu karena kerinduan kepada Tuhan. Kerinduan kembali kepada Tuhan Yesus adalah kerinduan. Kita bisa melihat Petrus, saudara. Petrus melihat mata kepala sendiri. Petrus melakukan kesalahan. Petrus menyangkal dia adalah sebagai murid Yesus. Kalau kita bisa melihat, mari kita buka di dalam Matius 26 ayat 35. Bagaimana Petrus pun sudah mengatakan. Matius 26. Matius 26 ayat 35. Matius 26 ayat 35. Firman Tuhan berkata, kata Petrus kepadanya, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau. Kalau kita bisa melihat sebuah pandangan Yesus kepada Petrus, kita bisa melihat bahwa 3 kali Petrus ditebak, Petrus ditembak dengan orang, engkau kan, sampai akhirnya Yesus memandang Petrus. Kita bisa melihat kadang-kadang perlu kita review kembali, melihat kembali keseriusan kita terhadap Tuhan bagaimana. Iman kita kepada Yesus apa hanya sekedar percaya di awal-awal, lalu seiring waktu iman kita semakin jauh. Dan itu bisa dibuktikan dari sikap ibadah kita. Mungkin kita saat ini gampang, yang penting datang ke gereja, tapi kita tidak fokus. Pikiran kita kemana-mana, tangan kita kemana-mana. Dalam arti tangan kita kemana-mana, kita memegang HP, bukan melihat Alkitab, tapi melihat yang lain. Perlu kita pertanyakan, di manakah pertobatan kita? Di manakah keseriusan kita? Di manakah kerinduan kita? Kalau kita bisa merenungkan, kejadian tadi, mereka harus menaiki tebing. Kita harus bertanya, keseriusan kita di mana? Dan kita bisa melihat kenapa Petrus yang Matius 26 dia mengatakan, aku harus mati bersama-sama engkau. Tetapi saat Yesus ditangkap, apa yang dilakukan, saudara? Petrus melihat dari jauh. Petrus ada di sekitar Yesus, tapi bukan dekat, tetapi apa, saudara? Jauh, melihat dari jauh.
memperhatikan dari jauh. Padahal kalau kita lihat Matius 26, aku akan mati bersama-sama. Yang perlu kita pertanyakan, di tengah-tengah dunia yang saat ini semakin menghimpit, adakah kerinduan kita masih tetap bersama Dia? Adakah kerinduan kita tetap untuk dekat dengan Tuhan? Wahyu 2 bagaimana menjelaskan tentang kondisi jemaat Efesus. Yesus mempertanyakan kembali, di manakah kasih mula-mulamu kepadaku? Hari ini mari kita pertanyakan dalam kehidupan kita. Kita ada di tengah-tengah ini, bukan hanya setor muka, bukan hanya yang penting ya rutinitas hari Minggu lah datang ke gereja, tetapi di mana pujian dan penyembahan kita di hadapan Tuhan. Mungkin hari esok tidak akan terjadi apa-apa, saudara. Hari esoknya tidak terjadi apa-apa, tetapi kita pun tidak tahu hari esok akan terjadi apa. Mari besok dalam kehidupan kita, mari kembalilah kepada Tuhan. Keadaan semakin terpuruk, keadaan masalah yang semakin berat, bukan membuat kita semakin jauh daripada Tuhan. Kenapa dikatakan Yesus adalah sumber pengharapan? Karena Yesus adalah mempunyai titik terang dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus sudah memberikan titik terang. Barang siapa percaya kepada Dia, ia memperoleh kehidupan. Titik terangnya sudah ada. Apa yang perlu kita lakukan? Yang menjadi tugas hidup kita adalah kembali pada firman. Lakukanlah firman. Dalam kehidupan ini, bagaimana kita kembali? Mari kita belajar daripada Petrus. Ada 3 poin mengapa Petrus bisa menyangkali Yesus. Yang pertama adalah karena Petrus mengikut dari jauh. Kita baca di ayat 54 di dalam Lukas 22 tadi. Saya bisa dengan hormat saudari Aileen membacakannya. Lukas 22 ayat 54. Lalu Yesus ditangkap dan dibawa dari tempat itu. Ia digiring ke rumah imam besar dan Petrus mengikut dari jauh. Iya. Kita bisa melihat yang dikatakan dengan mengikut jauh. Petrus ada, tetapi mengikut jauh. Dalam kehidupan kita, bagaimana kita sampai hari ini masihkah kita saat ibadah merasakan hadirat Tuhan? Kita ibadah merasakan kemuliaan Tuhan. Kita ibadah memang sungguh-sungguh apa hanya rutinitas saja? Bagaimana kehidupan kita perlu kita pertanyakan. Ibadah kita hanya formalitas. Saat kita mendengar firman Tuhan, kehidupan kita tidak fokus untuk mendengarkan, tetapi melakukan hal-hal yang lain. Perlu kita pertanyakan. Ada di percaya Yesus? Iya. Saudara percaya Yesus? Iya. Tapi arti dari mengikut jauh, bagaimana perilaku hidup kita? Sikap kita di hadapan Tuhan. Hari demi hari yang kita lewati pun. Hari esok, hari apa saudara? Senin. Bagaimana kita mengawali mengucap syukur kepada Tuhan, mengawali hari hidup kita, hari Senin, hari Selasa, Sabtu, dan Minggu lagi. Gak kerasa bos. Kalau dulu kayaknya lama gitu ya saudara. Saat ini cepat. Ini Selasa, sudah Minggu. Ada orang mengatakan, oh karena kita sibuk kerja. Enggak juga saudara. Enggak juga. Ada orang karena kita sibuk kerja makanya hari terasa cepat. Enggak. Coba kita tiduran 1 minggu, pasti terasa cepat juga saudara. Tidur, enggak kerja. Pagi tidur, siang tidur, malam tidur. Terasa cepat juga saudara. Entah kenapa. Tapi perlu kita lihat bahwa hari-hari semakin dekat. Tanda-tanda sudah menyertai. Apa yang kita belajar dari firman Tuhan semuanya menyertai.
Mari kita pertanyakan kerinduan hidup kita. Mari kita bukan hanya mengikut jauh, tapi mari kita lebih dekat lagi kepada Tuhan. Ada sebuah contoh, saudara. Sepasang suami istri, saat menyetir mobil suaminya, saudara, tiba-tiba istrinya bertanya, "Sayang, kamu kok sudah berubah sih?" "Berubah apanya?" "Dulu kalau pacaran, kamu nyetir masih bisa untuk kita saling dekat-dekatan. Tapi saat ini sudah kita mempunyai anak satu, anak dua, semuanya sudah berubah." Lalu sang suami mengatakan, "Apa yang berubah, sayang? Dari dulu sejak pacaran sampai rumah tangga, posisi aku menyetir atau mengendari tetap di balik atau di belakang kemudi, setir." Dia mengatakan, "Gak mungkin kan aku menyetir untuk menyamping atau bersebelahan. Bukan aku yang berubah, tetapi karena kamu jaraknya jauh dari aku." Mungkin saudara, kehidupan kita seperti wanita, seperti sang istri. Kayaknya kita jauh dari Tuhan. Kayaknya kita doa, kayaknya gak dijawab dari Tuhan. Padahal Tuhan tidak pernah berubah. Tuhan selalu membuka tangannya. Dalam keadaan letih, lesu, dan berbeban berat, Tuhan tetap membuka kehidupan. Tuhan tetap ada dalam kehidupan kita untuk kita kembali. Saudara, bagaimana kehidupan perlu kita pertanyakan. Lalu yang kedua, mengapa Petrus bisa menyangkal? Petrus duduk bersama dengan pencemooh. Mari kita baca di dalam ayat 55. Saya bisa mohon dengan hormat Saudari Vina untuk membacakan ayat 55. Lukas 22 ayat 55. Di tengah-tengah halaman rumah itu orang memasang api dan mereka duduk mengelilingnya. Petrus juga duduk di tengah-tengah mereka. Iya. Kita bisa melihat bahwa bagaimana Petrus ikut dengan kumpulan pencemooh. Mereka ada di situ, saudara, yang tadi menebak Petrus bukan hanya mengasihani Yesus, tetapi mereka membicarakan Yesus. Mereka mencemooh Yesus. Bagaimana Petrus keadaannya sedang, apa saudara, imannya sedang goyah. Bagaimana kehidupan kita? Mazmur 1 pasal 1. Kita jangan pukul dengan para pencemooh. Firman Tuhan sudah mengatakan, mari kita berhikmat dalam memilih. Berkenalan boleh, saudara, tapi untuk akrab kita perlu pilih-pilih. Amin. Ya. Mungkin dalam kita bersekolah, kita sudah lulus SMA, kita bertemu dengan teman SMA kita, boleh, karena kita kenal. Tapi kalau ada satu karakter yang tidak baik, mungkin dia sudah terikat dengan obat-obatan terlarang, sudah cukup akrabnya, hanya untuk batas. Firman Tuhan tidak mengingatkan kehidupan kita. Bagaimana Petrus bisa menyangkal? Karena dia dekat dengan pencemooh, sehingga Petrus goyah, sehingga Petrus takut. Takut apa saudara? Takut disiksa seperti Yesus, dicambuk dulu. Karena Petrus takut. Petrus tidak ingat apa yang menjadi perkataan di Matius 26 ayat 35. Kau mati Yesus, aku pun ikut mati. Lupa. Sama halnya juga saudara mungkin kehidupan kita. Kita lupa apa yang Tuhan sudah berikan semuanya dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kita lupa. Sampai kalau diingatkan, loh kemana? Aduh, lupa. Dalam kehidupan kita, kita berteman dengan siapa saja boleh, tetapi untuk berakrab, mempunyai sahabat, perlu kita lihat. Pencemooh itu sangat berbahaya, karena semakin dekat semakin seru. Nearness is likeness. Kalau kita tetap bergumul, firman Tuhan juga berkata,
untuk kita menjaga pergaulan kita. Kita jangan dekat dengan pergaulan yang buruk, karena akan merusak pergaulan kita yang baik. Karakter kita yang baik akan semakin lama akan pergi. Maka dari itu kita perlu hikmat yang daripada Tuhan untuk memilih dalam setiap situasi yang baik. Mari kita membaca dari dalam 1 Korintus 15 ayat 33. 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Sudah jelas. Saudara mungkin pencemooh tahu ya, kalau orang yang sudah mempunyai kebiasaan GUSIP, semua orang salah di hadapannya, pasti. Kalau orang suka membicarakan orang lain itu pasti karakternya harus diubah. Karena setiap bertemu dengan siapapun pasti akan menjadi bahan pembicaraan. Tuh lihat tuh bajunya baru, mahal itu, pasti. Tuh lihat rambutnya dipotong, gak cocok, selalu dinilai. Tuh lihat gaya hidupnya, gak tahu diri dia dengan diri sendiri, selalu menilai. Karena harus diubah. Pencemooh ini adalah sangat-sangat harus diubah dalam kehidupan kita. Maka itu berteman itu boleh, berkenalan itu boleh, tapi untuk akrab perlu gitu. Maka itu firman Tuhan mengingatkan kehidupan kita. Mari kita pilih yang bisa membangun iman kita. Mari kita pilih untuk akrab dengan orang yang bisa membangun dari karakter kita untuk semakin baik, cara hidup kita semakin dekat kepada Kristus. Gak hanya pasangan hidup saja, tetapi dalam komunitas hidup berteman. Maka dari itu jangan kita menjadi dalam satu gereja gap-gapan, ini itu gak baik. Mari kita berbaur, saling mengenal, saling satu dengan yang lain menghormati dan menghargai. Dalam satu gereja, kenapa dikatakan kita keluarga Allah? Amin, saudara. Kita satu keluarga di dalam Tuhan. Maka dari itu jangan kita ada batasan. Oh ini, oh itu. Di sini nggak ada, saudara. Di luar kota sana banyak. Tapi mari kita tiru yang baik. Firman Tuhan berkata, cari sebuah komunitas. Kita bentuk di dalam gereja kita untuk gereja yang sehat. Bagaimana kita menjadi gereja yang sehat? Gereja yang selalu membangun iman dan bertumbuh bersama-sama. Amin, saudara. Mari kita bertumbuh. Kita lihat Petrus, kenapa dia bisa menyangkal? Karena dia di tengah-tengah, karena ketakutannya dia di tengah-tengah. Kenapa dia tidak mau dekat, saudara? Karena takut dihukum. Maka dia dekat dengan orang yang memusuhi Yesus. Dia dekat. Ini adalah sebuah keadaan dalam kehidupan kita. Bagaimana kita harus menjadi akrab untuk saling mendukung, saudara. Mungkin salah satu kita saling mengenal dalam gereja ini, ada yang sedih hatinya. Bagaimana kita bisa memberikan satu, kamu harus semangat, ayo kita berdoa bersama-sama. Itu yang dipilih, saudara. Itu yang harus terbentuk dalam gereja kita. Gereja yang sehat itu mau mendengar. Mungkin ada orang yang mau curhat, mikir-mikir ya. Tapi kalau kita mungkin menerima curhatan orang, kita harus membangun. Untuk kami, saudara, dekat, mengajak bersama-sama untuk berdoa. Perlu dipertanyakan, saudara, kalau kita saat ini berdoa tapi masih takut, perlu dipertanyakan, di mana kerinduan hidup kita mengajarkan anak-anak yang terkasih
di ibadah anak saat mau akan memberikan persembahan, kita bisikkan untuk berdoa. Suatu hari nanti mereka harus memimpin doa sendiri. Saudara juga, bagaimana saudara tanyaan dalam kehidupan kita? Mari kalau kita berdoa, mungkin di sebuah komunitas, di dalam gereja kita sendiri, kita disuruh doa. Jangan kita takut, saudara. Karena Tuhan tidak menakutkan, tapi Tuhan menuntut hidup kita. Amin. Untuk kita berdoa, mari berdoa. Takut salah, semuanya harus dimulai dari yang salah. Takut gagal, semuanya harus dimulai dari yang gagal. Gak ada saudara orang berusaha langsung sukses. Pasti ada namanya salah. Dalam kita pun berdoa, pasti mungkin kita akan gugup, gemetaran gitu. Itu pasti besar. Tapi kita harus mempunyai kerinduan yang besar. Kalau kita rindunya besar sama Tuhan, pasti kita akan berani untuk berdoa dan memberkati. Kenapa saudara kita harus berdoa? Misalnya saya minta tolong Bapak ini berdoa. Kenapa saudara? Saat kita berdoa, berarti kita memberkati bukan hanya diri kita sendiri, tapi kita memberkati orang yang didoakan. Amin saudara. Kita memberkati gereja kita sendiri, kita memberkati kota kita sendiri, kita memberkati negara kita sendiri. Itu artinya kerinduan. Jadi jangan takut saudara. Kalau kita mungkin nanti ada doa rumah tangga, atau doa kaum ibu, atau doa kaum bapak, jangan kita, tak mau datang lagi aku, takut aku, ngepek, ya, apeloan. Memang awalnya apeloan, ya, mungkin doa, gitu ya, jangan terus. Awalnya begitu, tapi kita harus matikan rasa itu, karena apa? Itu godaan dari setan. Iblis tuh bisa dalam berbanyak hal. Kita takut berdoa, kenapa takut berdoa? Oh, kita berkata-kata, kita ngomong sama orang aja lancar, kenapa kita harus berdoa sama Tuhan? Malu, jangan malu. Malu itu sama halnya dengan sombong. Minder itu sama dengan sombong. Aduh, gak bisa, belum melakukan. Kenapa dikatakan sombong? Kalau orang minder, kenapa sombong? Karena dia tidak mau berusaha dulu, karena tidak mau melakukan dulu. Tapi kalau orang, ayo silakan. Oh ya oke, saya berusaha. Berarti saudara punya kerendahan hati untuk belajar. Orang minder itu bukan berarti baik. Itu perlu diubah. Kalau kita tahu minder, perlu dimatikan rasa minder itu. Dengan apa? Berusaha. Ada bahasa kerennya lagi sekarang, moody. Aku ini orangnya moody. Itu artinya gampang mut-mutan. Kadang-kadang senang, kadang-kadang enggak. Itu perlu dimatikan. Jangan kita anggap itu keren. Aku moody, lagi moody aku. Kamu kenapa sih kok kayak gini, lagi moody? Kalau orang sering mut-mutan, ya nggak usah hidup aja saudara ya. Karena apa? Hidup ini semuanya harus dijalani dengan yang terbaik. Amin. Kita hidup harus terbaik. Contohnya saudara, tadi saya cuci mobil, lalu pegawainya tak datangi. Mas, kenapa? Capek kerja? Jangan gitu. Orang kerja capek, orang tidur pun capek. Capek terus, tidur terus capek loh saudara, tidur terus capek. Coba lihat orang kalau di rumah sakit betah. Gak betah, karena apa? Tidur terus, mikir. Tapi tahu repot. Kita terima uang banyak, posan. Gak ada uang, posan. Apa mas posannya? Kalau ada uang posan, besok beli apa yang harus dihabiskan? Ya kan? Uangnya kan banyak. Kalau gak ada uang, posan, besok beli apa? Beli apa lah pula? Iya mas, iya sudah kerjakan. Namanya orang kerja pasti. Sampai saya tanya, kamu dapat gaji 1 bulan pasti? Pasti. Lebih enak. Kalau saya kerja belum pasti, 1 hari belum ada yang masuk, nggak dapat uang apa-apa. Ya mas, bro, jangan capek, harus hidup harus semangat. Ini terus.
Mari dalam kehidupan kita hal-hal yang kayak minder, mudi, itu perlu kita matikan. Jangan kita pelihara, jangan kita kayak keren ya, lagi mudi. Dalam hidup ini bagaimana kita memberikan yang terbaik bagi lingkungan kita, bagi keluarga kita. Mari kita baca Pengkhotbah 10. Pengkhotbah 10 ayat 13 dan 15. Pengkhotbah 10 ayat 13. Firman Tuhan berkata, awal perkataan yang keluar dari mulutnya adalah kebodohan, dan akhir bicaranya adalah kebebalan yang mencelakakan. Lalu kita baca ayat 15. Firman Tuhan berkata, jeripaya orang bodoh melelahkan orang itu sendiri, karena ia tidak mengetahui jalan. Kita bisa melihat judul perikopnya adalah akibat-akibat kebodohan. Kenapa kita jangan kumpul dengan orang pencemooh? Karena hidup kita jadi bodoh. Kenapa? Hanya mengisi kehidupan kita dengan hal-hal yang negatif, menilai orang. Kita tidak pernah melihat diri sendiri. Hanya pintar berkomentar, tapi kita tidak pernah melakukan yang terbaik. Ya kan? Tuh lihat tuh orang itu, padahal kita sendiri tidak pernah melakukan hal yang terbaik, hanya komentar. Kita lihat netizen, ya kalau bahasa kerennya kan netizen. Ya komentarnya ada sedikit, banyak ribuan. Karena semakin ada medsos, teknologi semakin maju. Di situ orang banyak mengalami kebodohan. Apa? Hanya komentar. Mari kita menjadi pribadi yang percaya kepada Tuhan Yesus, itu menerima pimpinan dan dididik daripada Tuhan. Karena saudara, kalau kita hidup di dalam hal yang bodoh, yang dikatakan hal yang bodoh saudara, karena kita tidak taat pada firman Tuhan, berarti kita bodoh. Kalau saudara baca dari ayat 10, dari ayat 1 sampai 20, bagaimana firman Tuhan ini mengingatkan kehidupan kita. Pengkhotbah 10. Kalau kita tidak taat pada firman Tuhan, maka kita jatuh di dalam kehidupan kita sendiri. Kita melelahkan, memberatkan diri kita sendiri. Maka dari itu, kenapa hidup kita harus pilih-pilih? Untuk kita berteman pun perlu bawa dalam doa. Kita berteman gak hanya cukup dengan perkataan yang manis. Kita berteman gak hanya cukup dengan perbuatan kita yang sok-sok baik. Tapi kita berteman itu perlu Tuhan. Amin saudara. Supaya Tuhan arahkan kita bertemu dengan teman yang baik, yang membangun dan memberikan dampak yang positif buat kehidupan kita. Kita bisa melihat contoh daripada Petrus. Sebenarnya apa mereka menyangka? Petrus menyangka karena dia ikut dalam pencemooh. Mari kita baca di dalam Ibrani 10 ayat 25. Ibrani 10 ayat 25. Firman Tuhan berkata, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati, dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Kita lihat saudara, marilah kita saling apa saudara? Menasehati. Jadi kalau kita saudara kemana, mau gak ke gereja, harus kita saudara welcome. Iya yang mau diperhatikan. Ada saudara kita sudah ingatkan, dibilang ke gereja kok dipaksa-paksa. Bukan dipaksa saudara. Contoh nih gak usah jauh-jauh. Kita saudara, saya pun pernah masa kecil pernah saudara ya. Pasti namanya orang tua, nah besok ujian loh, belajar. Kalau orang tua yang baik bagi saudara, pasti memaksa. Pasti, ayo nak. Pasti. Gak mungkin kan? Gak mau belajar, ya udah sana. Gimana saudara? Siapa yang malu? Kita sendiri. Kalau orang tua yang baik bagi saudara, pasti memaksa. Pasti. Gak mungkin kan? Gak mau belajar, ya udah sana. Gimana saudara? Siapa yang malu? Kita sendiri. 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 Kita s
Kalau anak kita gagal, siapa yang malu? Kita sendiri, saudara. Sama halnya Tuhan Yesus pun memberikan firman Tuhan ini untuk kita saling menasehati, mengingatkan, supaya saudara, nama Tuhan tetap dipermuliakan. Amin. Aduh saudara, kita ingatkan, mana komentarnya? Sedih. Belum tahu rasanya kalau semangat di dalam Tuhan, belum tahu rasanya. Saudara harus semangat dalam Tuhan, supaya saudara tahu rasanya. Wih, iya ya. Harus semangat melayani. Kenapa? Supaya kita merasakan. Saudara kalau sudah merasakan sungguh-sungguh di dalam Tuhan, saudara baru bisa. Pasti saudara. Pasti. Kita lihat aja saudara tadi. Mereka datang ke gereja naik 400 meter. Bukan semeter, 2 meter, 400 meter. Tuhan perhitungkan sekecil apapun usaha ini. Amin saudara. Tuhan perhitung sekecil apapun kita melakukan firman Tuhan. Mengampuni, kita melakukan firman Tuhan. Tuhan lihat. Kita menyapa, Tuhan lihat. Kita senyum, Tuhan lihat. Hal yang terbaik kita lakukan kepada orang lain. Hal yang terbaik kita lakukan kepada keluarga kita. Tuhan lihat. Jadi kalau kita mungkin diingatkan kemana nggak ke gereja, harus kita welcome, terima yang baik. Jangan jadi marah-marah di hati ya, atau sampai terlontar. Orang ke gereja nggak usah dipaksa. Saudara, saya pernah menemukan semakin saya terus datangi terus, saya nggak kapok-kapok, supaya orang tersebut tahu. Ada orang saudara sudah jangan ke gereja, jangan dipaksa-paksa, terus nggak mau datang keliru. Kalau saya semakin ada, ya saya percaya kuasa Tuhan yang lebih besar. Terus saudara, sama halnya juga dalam kehidupan kita. Mungkin ada teman kita, ada tetangga kita atau keluarga kita. Jangan pernah putus asa. Mungkin ada keluarga kita, apa sih kasih tahu? Kayak sudah ngalami aja. Jangan putus asa, terus kasih tahu. Karena kita harus percaya kuasa Tuhan itu lebih besar. Kita titik terangnya adalah saudara untuk menjadi garam dan terang. Garam dan terang dunia. Itu fungsi. Kenapa kita jangan putus asa? Mari lalu yang berikut. Bagaimana kita bisa kembali kepada Tuhan? Yang pertama adalah sadari tanda peringatan dari Tuhan. Kita baca di ayat 60 di dalam Lukas 22. Lukas 22 ayat 60. Tetapi Petrus berkata, bukan aku tidak tahu apa yang kau katakan. Seketika itu juga sementara ia berkata, berkokoklah ayam. Sadarilah peringatan yang daripada Tuhan. Dalam kehidupan kita pasti ada peringatan. Seperti Yunus pun untuk kembali atau tahu apa yang menjadi jalannya melalui apa saudara? Yunus supaya sadar nih, harus kembali kepada Tuhan. Kalau Petrus kan melalui ayam. Kalau Yunus ditelan dan paus. Bileam dengan keledai diperingatkan Tuhan melalui keledai. Mari saudara, dalam kehidupan kita ada banyak peringatan yang akan menjadi alarm buat kita. Mungkin kita dalam hidup kita merasa, aduh, aku kok kemana-mana dibenci orang ya. Itu alarm, saudara. Aku dekat dengan ini bermasalah. Aku berteman dengan ini bermasalah. Aku berteman dengan ini dijauhin. Kenapa aku selalu dijauhin ya? Kadang-kadang kita menjadi sebuah alasan, saudara, apa aku orang percaya ya, makanya dimusuhin. Apa karena aku percaya Tuhan Yesus ya, makanya dimusuhin. Kadang-kadang kita mencari alasan, tapi sebenarnya peringatannya ada. Kalau kita mungkin sama orang tidak cocok, sama orang yang tidak cocok, berteman dengan yang tidak cocok, berarti ada sebuah peringatan. Apa saudara? Karakter kita diperbaiki. Peringatan, alarm. Saat ini
ini negara kita sedang dan seluruh dunia sedang dilanda virus wabah. Peringatan. Virus corona ini di dalam firman Tuhan serupa dengan penyakit sampar, merebak, menyeluruh. Ayo, dalam kehidupan peringatan, kembalilah kepada Tuhan, perbaiki karakter kita untuk menjadi lebih baik. Kalau kita menjadi lebih baik, saudara, gak ada namanya, aduh hidupku kok susah ya, hidupku kok sering diatur orang ya. Gak akan ada keluhan yang keluar dalam hidup, tapi ucapan syukur yang selalu kita ucap dalam hidup. Mari saudara, sadarilah peringatan dengan benar. Kita lihat Petrus untuk kembali kepada Tuhan dengan apa, saudara? Pokoknya ayat. Petrus sadar apa yang sudah diperkatakan oleh Tuhan Yesus, engkau akan menyangkal aku sebanyak 3 kali sebelum air berkeluar. Ingat Petrus, Yunus pun menyangka, gak mau setur dengan kehendak daripada Tuhan. Sehingga apa, saudara? Harus diam di dalam perut. Keluar dari mana, saudara? Yunus keluar dari mana, Yunus? Waktu ditelan sama, keluarnya dari mana? Mulut dimuntah. Bagaimana pertolongan Tuhan? Yunus bukan sehari, saudara, di dalam perut ikan. Bagaimana kehidupan? Perlu kita peringatan-peringatan. Dalam kehidupan ini ada peringatan. Mungkin kita mengalami kejadian demi kejadian. Mungkin kita pikir, aduh, kejadian ini kok gini ya. Saya pernah mengalami 31 Oktober 2015. Itu adalah peristiwa yang mengingatkan saya dan harus saya kembali ke bagaimana mobil yang saya tumpangi bis, dan itu posisi sebelah kanan bukan sebelah kiri. Yang saya tabrak bukan sepeda motor dan truk. Pertolongan Tuhan luar biasa. Peringatan itu sebenarnya bukan peringatan yang pertama dan terakhir. Saya berkali-kali peringatannya jatuh dari sepeda motor, patah, luka, ini robek, berkali-kali musuh. Tapi saya tidak sadar. Dan itu yang terakhir. Dan saya minta ampun. Waktu di kejadian lokasi saya bukan marah sama Tuhan, tapi saya minta ampun. Ampuni aku Tuhan. Satu hal saya bukan menyalahkan, saya juga bukan mencari sebuah alasan. Saya tahu terjadi kecelakaan, saya amankan barang-barang saya dan belanjaan yang saya akan kerjakan di pekerjaan bengkel saya, dan saya langsung datang kepada supirnya. Saya minta maaf. Saporana Pak, kamu boleh salah. Saya salah, maaf. Tapi dari perkataan itu saya tahu mengapa kita harus mengampuni orang lain. Mengapa kita saat kita salah harus minta maaf. Kenapa, saudara? Pertolongan Tuhan itu luar biasa. Amin. Saya tidak menyangka. Amin. Saya untuk mengeluarkan mobil harus satu mobil 5 juta diminta. Untuk mengeluarin saja 5 kali 2 10, uang dari mana? Saya bingung, saudara. Saya pulang ke sini hanya bawa barang-barang dan naik beca karena mobil sudah rusak. Naik pertolongan Tuhan. Tuhan kirimkan seorang hamba, pelanggan, dan dia yang menolong saya. Saya nggak tahu berbicara. Dan untuk bengkel pertama di taksi berapa, saudara? Dari 2 mobil itu lebih dari banyak pokoknya uangnya, saudara. Saya nggak sebutkan, pokoknya banyak. Tetapi saya dipertemukan dengan teman sopir. Dia hanya jalan-jalan sama anaknya, terus melihat ada kecelakaan, dia turun, mau pengen tahu siapa yang kecelakaan. Lalu, masa
Kok di sini Om? Ah, kecelakaan. Loh, terus ini gimana? Ya ini aku mau perbaiki. Kemudian kamu diminta berapa? Diminta segini. Oh, sudah, biar permintaan kamu. Tidak kok, pasti bagus Tuhan. Nah, ini semua dengan Tuhan. Disitulah saya sadar. Saat kita salah, mari kita minta. Jangan gengsi dalam hidup. Kalau kita tahu salah, minta maaf pada Allah. Kalau mungkin ada orang yang berbuat cepat jahat kepada kita mengampuni. Di situ kuasa Tuhan selalu bekerja. Amin. Mungkin kita tidak mentaati peraturan atau perintah daripada Tuhan. Kita tidak memaafkan. Bukan berarti Tuhan tidak memberikan pertolongan. Tapi karena kuasa dosa yang mematikan hidup kita. Kuasa dosa yang menjadi pembatasnya pertolongan. Mari yang selanjutnya Saudara. Yang kedua, bagaimana kita bisa kembali kepada Tuhan? Sadari mata Tuhan melihat Petrus. Kita baca di ayat 61. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. 3 kali Petrus menyangka. Dan Yesus tepat langsung melihat. Mari kita menyadari bahwa mata Tuhan itu selalu memperhatikan kehidupan kita. Amin. Mata Tuhan tidak pernah salah. Maka dari itu supaya kita connect, supaya rohani kita peka, mari kita lakukan firman Tuhan. Jangan kita meremehkan kuasa firman Tuhan. Kalau kita connect, kita mengalami pertolongan yang luar biasa. Mata Tuhan itu tidak tersembunyi. Mata Tuhan itu selalu memperhatikan. Dan mata Tuhan selalu merespon, membuat kita menjadi merespon. Kalau mata Tuhan tertuju pada kehidupan kita sadar bahwa kita harus merespon. Amin. Lalu yang ketiga, sadari dosa dan tinggalkan. Kita baca ayat 62. Lukas 22 ayat 62. Dikatakan, lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedih. Petrus menyadari, Petrus ingat perkataan Tuhan Yesus yang Tuhan Yesus sudah sampaikan dalam kehidupan. Dalam kehidupan kita juga bisa. Mari kita sadari dosa. Mungkin dosa kita berat di pandangan kita, di logika kita, aduh nggak mungkin aku diterima Tuhan. Karena aku sudah dosanya udah banyak. Saudara, Tuhan datang ke dalam dunia ini bukan untuk orang-orang yang benar, tetapi Tuhan datang ke dalam dunia ini adalah untuk menebus orang berdosa. Jadi mari saudara, mungkin kita merasa dosa kita sudah benar. Jangan kita malu untuk datang sama Tuhan. Jangan kita malu untuk mengakui di hadapan Tuhan. Mari kita katakan. Mari kita baca di dalam 2 Tawarik 7. Dua Tawarik 7 ayat 13 dan 14. Firman Tuhan berkata, bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan. Ada 3 langkah saudara: merendahkan diri, berdoa, dan mencari wajah. Dosa minder bisa, aku nggak layak untuk Tuhan, itu minder. Maka dari minder itu sombong. Maka kita harus mengakui dan merendahkan, berdoa, dan mencari wajah. Mari saudara, kita persiapkan telinga kita. Dari telinga
turun ke hati. Seperti mata, turun ke hati. Ya. Pandangan pertama, turun ke hati. Seperti telinga, turun ke hati. Amin, saudara. Mari dalam kehidupan akhir zaman sudah nyata tanda-tanda. Mari kita jangan ragu lagi untuk kembali kepada Tuhan. Apa yang tadi saya sampaikan, mari kita saat ibadah hari-hari Minggu ke depan, saat kita memuji, mari memuji. Saat kita menyembah, menyembah terus. Jangan kita sibuk lihat jam. Senam leher ya, bukannya kita berdoa sungguh-sungguh senam leher. Jam berapa ini? Udah lapar belum ya? Lebih baik lapar tapi rohani dikenyangkan. Amin, saudara. Amin. Seperti tadi, saudara, naik tebing 400 meter lapar nggak? Lapar, saudara. Apalagi saya beban berat, 80 lebih. Mendaki nggak kuat, saudara. Bisa jatuh. Kalau jatuh pecah kepala. Tapi mereka dengan kerinduan. Mari saudara, kita lebih daripada nyamannya, lebih daripada yang kita saksikan. Tadi itu bukan rekayasa, tapi itu adalah sebuah karya daripada Tuhan dan kerinduan manusia untuk datang kepada Tuhan. Kalau kita lihat tadi, saudara, nggak ada pohon di situ, saudara. Kalau nggak ada pohon, saat kita naik gimana? Panas, badan kita oleng, pasti, saudara. Naik terus oleng. Coba saudara naik tangga, pas anginnya lagi kencang, gimana? Nggak usah tinggi-tinggi, ya 5 meter lagi naik, terus anginnya kencang, pasti, saudara. Pasti gitu, walaupun ada dimegangin di bawah, tapi badan kita terasa kayaknya udah. Kekuatan angin itu luar biasa, saudara ya. Angin puting beliung ini bisa ngangkat rumah, mobil bisa diangkat, apalagi kita. Ya. Makanya saudara, kuasa Tuhan itu besar. Mari kita lakukan itu, karena kuasa Tuhan ada dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Ada kuasa Tuhan dalam hidup. Maka itu dalam setiap perkataan kita harus hati-hati. Dalam setiap apapun kehidupan kita harus hati-hati, karena ada kuasa Tuhan. Amin, saudara. Amin. Kita adalah orang yang diurapi sama Tuhan. Amin. Bukan hanya murid-muridnya saja, bukan hanya nabi-nabinya saja, tapi kita diurapi. Maka dari firman ini selalu mengingatkan kehidupan. Jangan bodoh, tapi mari kita turut dengan Dia. Mari kita satu kali. Mari kita nyanyikan Allahku yang setia. Mari kita nyanyikan dengan kesungguhan. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tanganmu selalu menopang hidupku. Saat ku
penopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Terima kasih Tuhan buat kebaikan yang selalu Kau curahkan dalam setiap kehidupan kami. Kami melihat Tuhan banyak hal, contoh demi contoh yang membangkitkan semangat kami Tuhan. Kami menyaksikan bahwa jemaat yang daripada-Mu Tuhan mau dan rela naik di atas tebing setinggi 400 meter. Kami belajar Tuhan, untuk kami memiliki kerinduan yang besar
memberikan yang terbaik dari pujian hidup kami, dari penyembahan hidup, seperti daripada firman-Mu Tuhan, Roma 12 ayat pertama, bahwa kami harus mengusahakan persembahan yang sejati, ibadah yang sejati. Ketuk hati kami Tuhan, apabila kami mengeraskan hati kami menganggap bahwa hidup ini yang penting percaya Yesus. Malam hari ini kami belajar bukan hanya pada poin percaya Yesus, tetapi mau melakukan firman-Nya. Sebab kami tahu Tuhan, saat kami merendahkan hati, berdoa dan mencari wajah-Mu, kuasa-Mu Tuhan tidak pernah terlambat dalam kehidupan kami. Pertolongan yang daripada-Mu selalu datang pada tepat waktu. Ampuni kami Tuhan apabila kami sering menagih-nagih, kami sering mengeluh-mengeluh, kami sering suam-suam kuku. Ampuni kami Tuhan. Malam hari ini Tuhan, kami ingin lebih sungguh-sungguh lagi datang di hadapan-Mu di hari-hari esok ke depan. Kami percaya bahwa janji-Mu Tuhan tergenapi dalam setiap kehidupan kami. Sebab kesetiaan-Mu Tuhan sungguh terbukti. Sampai hari ini Tuhan, kami merasakan kesehatan yang daripada-Mu. Itu adalah kesetiaan-Mu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami patahkan Tuhan kuasa-kuasa kegelapan yang mengganggu dalam kehidupan kami Tuhan, yang menghambat. Kami patahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan, dalam setiap kehidupan pribadi kami Tuhan yang terikat kepada dosa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kau patahkan keterikatan dosa, sebab Engkau kudus dan Kau memerintahkan kehidupan kami untuk kudus. Dari awal penciptaan Adam dan Hawa, kudus yang Kau terapkan sampai hari ini juga. Kau datang ke dalam dunia dan Kau naik ke surga, dan Kau memberikan Roh Kudus dalam. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah kehidupan kami Tuhan memberikan teladan bagi keluarga kami, memberikan teladan bagi lingkungan sekitar kami, dan menjadi dampak yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami menerima kemurahan dan anugerah daripada-Mu, dan kami mengucapkan syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Tuhan, mari kita katakan sama-sama saudara, haleluya, amin. Saya serahkan selanjutnya kepada pemimpin kemudian. Terima kasih buat kebenaran firman yang boleh disampaikan. Itulah kerinduan Tuhan untuk setiap kita boleh mengerjakannya di dalam setiap kehidupan kita. Mari tiba saatnya kita akan memberi persembahan. Kita persiapkan terlebih dahulu persembahan kita, sebab kantong persembahan dijalankan secara bersama-sama. Terlebih dahulu kita akan bersatu hati, kita akan berdoa. Bapa kami yang di surga, Allah kami yang hidup, yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau masih memberikan kesempatan buat kami untuk kami beribadah di tempat ini. Kami bersatu hati Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kemurahan dan anugerah Tuhan yang luar biasa di masa-masa yang sampai dengan saat ini Tuhan. Pandemi Corona belum usai, namun Engkau percayakan kepada setiap kami suatu kerinduan untuk kami bersekutu, untuk mencari wajah Tuhan, untuk kami bersekutu, untuk berdoa, mencari wajah Tuhan. Dan kami percaya Tuhan memperhitungkan setiap ketaatan kami, setiap kesetiaan kami menjadi persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Malam hari ini Tuhan, kami memberi dari segala kekurangan yang kami ada Tuhan, namun kami percaya setiap apa yang kami lakukan, kerjakan itu lahir dari hati kami sebagai rasa ucapan syukur kami di hadapan-Mu, sebab kami percaya pemeliharaan Tuhan senantiasa melimpah di dalam setiap kehidupan kami. Tuhan,
kuduskan, tahirkan dari segala apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, sehingga persembahan yang akan kami kerjakan ini Tuhan boleh memperluas kerajaan Tuhan di mana gereja Tuhan ditempatkan di Sumenep ini, sehingga semakin hari banyak pewartaan kebenaran firman Tuhan boleh dinyatakan melalui sidang jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Tuhan, sekali lagi kami mohon belas kasihan-Mu, biarlah kiranya doa yang jauh daripada sempurna ini boleh kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Kepada petugas dipersilahkan, kita akan mengiringinya dengan nyanyian pujian Bagai Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepang sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Aku ingin selalu Berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepang sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepang sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Terima kasih buat persembahan dan korban Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Di bawah waktunya kita akan mengakhiri ibadah kita malam hari ini. Kami mohon dengan hormat Gembala Sidang untuk menutup dengan doa berkat. Mimbar kami serahkan. Mari saya undang saudara kita bangkit berdiri. Bapa di surga, kami sangat mengucapkan syukur senantiasa sampai saat ini Engkau masih mau berfirman dalam kehidupan kami. Urapilah telinga rohani kami Tuhan, supaya kami Tuhan Yesus satu kali Engkau menjemput kami, Engkau mengatakan kepada kami, Engkau sudah berbuat sesuai dengan kehendak-Mu. Untuk itu Bapa di surga, kuatkanlah sidang jemaat-Mu mengatasi Tuhan. Oh, selama kami hidup di dalam dunia ini, kami bisa mengatasi segala perkara yang terjadi dalam kehidupan kami. Roh Kudus senantiasa tolong dalam kehidupan kami. Kami perlu Tuhan. Akhir-akhir zaman ini memerlukan akan kuasa Roh Kudus-Mu masuk di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh Tuhan mengikuti dan melakukan dan dapat bisa kuat mengikuti segala perintah-Mu dalam kehidupan kami. Tanpa Roh Kudus Tuhan, tanpa kami suka membaca firman-Mu, kami akan lemah. Bapa di surga, kami berdoa berseluruh sidang jemaat Tuhan, baik yang saat ini beribadah di tempat ini Tuhan, baik juga yang mengikuti sungguh-sungguh di rumah Tuhan Yesus. Seluruh sidang jemaat-Mu Engkau memberikan kekuatan kami, memampukan kami Tuhan, untuk kami dapat melakukan setiap firman-Mu.
Lidah bibir kami Engkau urapi. Lidah bibir kami yang selalu memberikan kekuatan Tuhan dalam kehidupan kami. Itu berarti Roh Kudus ada dalam kehidupan kami. Ajar kami senantiasa Tuhan Yesus akhir zaman ini. Di mana Tuhan Yesus penyakit seluruh dunia yang senantiasa memberikan kami peringatan lebih sungguh-sungguh lagi. Lebih lagi mencari Engkau daripada yang lain ya Bapa. Sebab satu kali Engkau menjemput kami sudah berbuat sesuai dengan kehendak. Dan untuk itu Bapa di sorga, pada hari ini kami mengangkat tangan kami, angkat sidang jemaat Tuhan, tangan kami Tuhan. Kami memohon belas kasihan-Mu dan berkat-Mu senantiasa dalam kehidupan kami. Terutama berkat iman percaya kami, berkat rohani ya Bapa. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat tayangan yang memberikan kekuatan kepada kami. Terima kasih mereka sungguh-sungguh Tuhan datang mencari Engkau. Yang sakit sidang jemaat-Mu berikan Tuhan kesembuhan. Amin. Dalam kelemahan Tuhan Engkau kuatkan mereka Bapa. Ini adalah doa hamba-Mu setiap saat ya Bapa. Baik pada pelayan sidang jemaat-Mu, main musik, WR, singer, membawakan persembahan, juga yang beribadah pada malam hari ini, itu adalah satu pelayanan. Berkati mereka dengan sungguh-sungguh ya Bapa. Kami hanya minta kesehatan yang daripada Engkau, baik jasmani maupun rohani kami. Ketika saatnya kami mohon berkat-Mu turun atas kami. Diberkati Engkau di kota, katakan amin. Diberkati kesehatan-Mu. Amin. Diberkati buah kandung-Mu. Amin. Diberkati usaha dan pekerjaan-Mu, apapun yang dikerjakan dibuatnya, katakan amin. Diberkati studi-Mu. Amin. Diberkati suami dan istri-Mu. Diberkati anak cucu mantu-Mu dimanapun mereka berada. Amin. Diberkati ketika Engkau keluar. Amin. Diberkati ketika Engkau masuk. Amin. Bapa di sorga, hamba-Mu juga bersyukur di mana Marta sudah operasi mata dengan berhasil, dan boleh Tuhan selanjutnya campur tangan Engkau dalam perawatannya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan buat Kocung, Bapak Rasid, Bapak Ibu Bapak Rasid, Tuhan berikan kekuatan, kesehatan Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Saat-saat ini dia lagi diuji benar-benar Bapak. Mana imanmu? Saat dia menghadapi masalah yang berat. Tetapi kami yakin dan kami percaya lewat pelayanan kami, firman-Mu terus ditaburkan. Maka Engkau senantiasa memberikan kekuatan kepada kami. Kepada sidang jemaat Tuhan yang pada malam hari ini yang mendengar, yang memiliki talenta, berikan itu kepada Tuhan. Saat-saat ini adalah saat yang sangat-sangat mengerikan buat segala penyakit virus ini ya Bapak. Tetapi kami percaya Engkau melindungi sidang jemaat-Mu Bapak. Amin. Oh Engkau Tuhan Yesus, oh kami melaburi dengan darah-Mu setiap menit. Hati kami dilaburi dengan firman-Mu, dilaburi dengan darah-Mu. Kematian-Mu Tuhan tidak akan sia-sia buat kehidupan kami, karena kami percaya bahwa Yesus telah mati dan bangkit. 3 hari kemudian dia bangkit Tuhan Yesus. Terima kasih. Kematian-Mu tidak percuma bagi kehidupan kami. Sungguh berharga dan sangat bangga kami memiliki Engkau. Sehingga di dalam Engkau ada jalan keluar apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Oh terima kasih. Kami juga berdoa buat sidang jemaat-Mu, pemuda-pemudi yang di luar kota Tuhan, bekerja maupun kuliah. Engkau jaga dan Engkau pimpin. Juga kami juga berdoa buat sidang jemaat-Mu Tuhan yang tidak sungguh-sungguh datang kepada-Mu, yang tidak sungguh-sungguh percaya kepada-Mu Tuhan. Mari berikan peringatan kepada mereka lewat firman-Mu, lewat segala apa yang Engkau berikan kepadanya. Sebab masalah adalah berkat bagi kehidupan kami. Hamba-Mu juga berdoa buat Bapak Ibu Wati Mena beserta anaknya di dalam nama Yesus. Nyatakanlah kuasa-Mu Bapak, aku adalah orang yang percaya kepada-Mu.
menjadi terang buat keluar dari sekitarnya ya Bapa. Dan boleh nama Tuhan dipermuliakan. Kalau ibu ini ada di tengah-tengah kota ini, di tengah-tengah sidang jemaatmu, itu adalah rencana Engkau supaya orang muda percaya kepada. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Kami berdoa ini Tuhan, agar kehendak-Mu dikenal di seluruh muka bumi dan keselamatan-Mu dinyatakan lewat kehidupan kami. Dan akhirnya terimalah kasih karya Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kami dari saat ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang menjemput. Dan pada waktu sangkakala berbunyi, aku berkata, aku ada di sini. Dalam nama Yesus kita katakan sama-sama, amin. Kita tutup dengan pujian, yaitu pujian daripada Nabi Yahya. Haleluya. Haleluya, Yesus. Berkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kita angkat lagi lebih tinggi pujian-Mu. Kiranya Engkau mendekati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sekali lagi mari katakan dengan penuh iman, sehingga kesakitan tidak menimpa aku ya Tuhan Yesus, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.